Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, warga Dusun Cangkringan, pemirsa yang dihormati Allah. Kami dari Dusun Cangkringan ingin memberi sedikit penjelasan tentang kalau ada warga kami kebetulan yang beragama Islam yang meninggal, untuk sempurnanya cara mengerawat, bahasa Jawanya yaitu ngupokoro jenazah atau merawat jenazah. Kalau dari mulai persiapan untuk kafani, nanti ada persiapan air dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya mau mengenalkan, ini sebagai tolak ukur kami dari Dusun Cangkringan itu pakai rujukan kitab. Ini namanya kitab Hasyatul Bajuri. Kebetulan ini juz 2 ya. Hasyatul Bajuri ini juz 2 halaman 242. Ini kitab dari matannya atau dari kitab Fathul Qorib. Ini hasyahnya Bajuri. Kebetulan di kitab ini ada keterangan bahwasanya faslun fi ma yata'allaqu bil mayyiti. Ada pasal yang menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan mayit. Itu ada berapa? Di sini ya dari memandikan, min ghuslihi wa takfinihi, dan nanti ada yang mengkafani, ada juga wasolati, juga mensolati, dan nanti ada wadafnihi, dan juga untuk mengubur mayit itu. Tapi sebelumnya yang perlu persiapkan, nanti sebelum kita melanjutkan pelaksanaannya, air harus disiapkan dulu. Nah, ini ada airnya, tolong videonya di sini. Kebetulan kami mempersiapkannya pakai ember ini. Ini sebetulnya embernya 5 ya. Ini embernya 5 karena ini hanya simulasi saja. Pakai ember 5 yang kami perkirakan nanti untuk memandikan ini sudah lebih dari cukup. Maka 5 ember ini. Mengapa saya pakai ember 5 dan saya taruh di meja yang agak atas? Biar nanti yang satu kalau ditaruh bawah, nanti khawatir kami nanti ada percikan air atau kotoran yang kena air yang masih mutlak, ini air yang suci dan mensucikan ini. Makanya saya pakai meja ini. Yang kedua, agar mengambilnya air nanti enak. Ini sudah saya siapkan, ada 5 ember yang sudah cukup. Tak lupa ketinggalan persiapan, ada anduk, nanti ini ada juga sampo, nanti ada juga untuk sisir. Juga ada lagi nanti sabun. Ini ada sabun, sabunnya ada sini. Biasanya sabunnya ini satu sabun dipotong menjadi 3. Ini sudah dipotong menjadi 3 di sini. Sudah kami siapkan. Oke. Setelah airnya sudah siap, kita mensiapkan untuk kafan. Sebelum kita melaksanakan ada kafan, jangan lupa biasanya kami memakai tali kafan ini biasanya 7. Sebetulnya tidak harus 7 kan gitu, asal bisa dipocong pakai 3 nggak apa-apa, tapi kami menggunakan memang pakai 7. Setelah itu di dalam kitab ini saya mau melihatkan kitab di sini, atau tadi sudah saya rangkum. Di dalam kitab ini ada yaitu wayuk fanu almayitu zakaran kana aunsa bil baligon au kana aula. Jadi kalau ada orang yang meninggal, baik itu lelaki baik itu perempuan, sudah balik atau tidak, itu yang lebih baik itu pakai 3 lapis kain kafan. Sebetulnya 1 pun sudah cukup. 1 asal sudah bisa membungkus mayit itu sudah cukup sebetulnya 1. Tapi kami memakai yang sempurna, yaitu pakai 3 lapis. Ada lagi yang lebih afdol, yaitu pakai 5. 5 itu yang 3 lapis tadi kain, yang untuk yang 3 yang besar yang bisa menutupi seluruh badan mayit. Ditambah kalau cowok ini kami pakai baju kurung, juga pakai sorban. Silakan untuk ditata. Ini yang 3 lapis. Nah, ini saya pakai meja ya. Mengapa kok pakai meja nggak di bawah? Karena biar nanti dalam pelaksanaan kami ini enak kalau pakai meja. Enggak sambil memang kami dari Dusun Cangkringan memang pakainya pakai meja kayak ini. Ini ya. Ini 2 lapis. Terus 1 lapis ini. Ini yang memang ini sebetulnya sudah cukup 3, tapi lebih afdal lagi. Biasanya orang desa itu kan, wah, kalau ada yang lebih afdal ngapain kita nggak melakukan yang lebih sempurna, lebih afdal lagi. Itu nanti ada pakai baju kurung dan sorban. Untuk peletakannya sorban dulu. Sarung. Atau baju kurung tadi ya. Mana sorbannya? Ini pakai sorban. Terus ini baju kurungnya.
Sudah siap semuanya, tak lupa ketinggalan. Kami juga menyiapkan ada kapas. Ada kapas ini kami membuat menjadi 9. Mengapa kok jumlahnya harus 9? Karena anggota yang berlubang di tubuh manusia itu kan ada 9. Maka semuanya anggota yang lubang itu tidak harus ya kami tutup pakai kain kapas. Kapas yang paling besar biasanya yang di pantat itu kami membuat yang paling besar. Karena nanti yang paling besar itu ya anus itu nanti dikhawatirkan kalau masih ada sisa-sisa kotoran keluar nanti sudah terhalang pakai kapas itu. Bahkan kalau memang itu diperlukan biasanya kalau ada kebetulan orang yang meninggal sakit perut atau yang perutnya ada masalah, kami bisa memakai pempes ya, tapi ini cukup pakai kain pakai kapas yang jumlahnya ada 9. Next. Selanjutnya setelah siap semuanya baru kita memandikan. Ini sudah posisi kayak gini, Ini sebelum kita memandikan, misalkan kalau ada orang yang meninggal dari rumah sakit, biasanya itu masih ada perban-perban dan lain sebagainya, itu yang masih melekat di tubuh mayit, mungkin bekas ibu dan apa, maka harus dilepaskan dulu ya. Nah, semuanya dilepas kalau ada perbannya. Kalau dilalah kok kebetulan masih pakai bajunya harus dilepas. Kalau sulit ya digunting. Setelah semuanya lepas kayak gini, kami menggunakan jarik Jawa yang rupanya hijau. Tolong ini jariknya Jawa. Mengapa harus pakai Jawa? Karena pakai jarik ini adalah jarik yang tipis sekali. Tujuannya supaya nanti kalau dikerucut pakai air kayak gini, itu biar nanti bisa tembus ke bawah. Yang ini diambil, ini sudah tadi. Ini kainnya ini diambil dulu. Kain ini diambil, ini dianggap kain kotoran dari rumah sakit. Nah, ini dari rumah sakit, maka pakai jarik kayak gini. Prosesnya selanjutnya sebelum kita memandikan tadi ada masih sisa-sisa mungkin ada perban sudah dibersih, yaitu kita membersihkan kotorannya dulu. Kalau misalkan ada orang yang meninggal jatuh, masih ada darah-darahnya di tubuh, kita bersihkan dulu darahnya. Kalau memang sudah bersih semuanya, kita nyeboki dulu. Diceboki, diiringkan, coba diceboki dulu. Pakai air, diceboki, pakai selang juga boleh. Ini diceboki dulu. Diceboki ya. Sambil menceboki kita juga perlu untuk nebo kalau bahasa Jawanya. Makanya ini diangkat sedikit kepalanya, perutnya ditekan biar kalau ada kotoran memang biar bisa keluar sambil diceboki. Nah, diceboki sampai bersih. Setelah bersih semuanya, ini dianggap agak ada najis ya, nggak ada kotoran, nggak ada najis. Maka proses selanjutnya kami memudoni. Ini kebetulan sudah ada air. Kalau ada selang langsung pakai selang, karena nggak ada selang saya pakai cara tempat bantuan untuk memudoni. Untuk mewudukan mayit ini, niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a an hadzal mayyiti adaan lillahi ta'ala. Kita mewudoni ya prosesnya sama kayak orang wudu itu. Kayak orang wudu ya perlu diraba ya perlu diraba kanan dulu, kiri dulu, nanti ada ini sebagian kepala, telinga, kaki, kakinya. Setelah kita memwudukan sudah selesai, proses selanjutnya yaitu sekarang memandikan karena kita dianjurkan lebih baiknya kita mudhoni dulu mayit, setelah itu baru memandikan. Ini airnya sudah siap, kebetulan ini banyak sebetulnya dari ember ini 1, 2, 3 sampai 5 biasanya kami pakainya 5. Setelah itu ini agak dijunjung biar nanti airnya bisa meresap. Ada orang 2 yang memegang ini ujung sama ini, 1 aja, 1 yang ujung, nah kayak gini. Baru kita memandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak agak dicekungkan. Diangkat sedikit lah biar nanti proses airnya bisa agak cekung kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla an hadzal mayyiti ada lillahi ta'ala. Nah, kita memandikan. Sambil dikerucut sampai rata semuanya. Sampai rata. Setelah ada yang rata, ada yang kerucut juga ada. Tak lupa ketinggalan, biasanya kita pakai sampo. Ini ada sampo. Sebetulnya secukupnya aja pakai sampo, disamponi. Disamponi, ada juga yang menyabun. Monggo Pak disabun. Tolong jangan keras-keras nyabunnya, kasihan keras-keras. Disampo, nanti disabun, semuanya kalau sudah merasa biasanya tolak ukurnya wis peret gitu. Sudah keset ya. Sudah keset itu berarti sudah bersih. Jadi kotoran-kotoran yang nempel di tubuh mayat sudah betul-betul bersih. Nyabunkan itu kalau yang begitu gini atau dilangsungkan? Bisa dua-duanya. Seperti ini ya, tolak ukurnya bagaimana enaknya Bapak nek nyabun mandi itu. Boleh kayak gini, tapi biasanya saya anjurkan pakai anu ya. Diosok-osokkan di gini, baru itu boleh, enggak masalah. Boleh kayak gitu boleh.
kayak gini juga boleh, nggak masalah, dua-duanya boleh. Asal tujuannya kan kotoran yang ada di mayat ini biar bersih. Kalau sudah kayak gini, kita iringkan biasanya. Bagaimana cara membersihkan bagian belakang atau punggung? Ini mayat diiringkan, nganan dulu biasanya. Yang iringkan dari sini saya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Ghufranaka ya Rahman, dari sini. Diiringkan sini. Ada yang ngiringkan, ada yang posisi kayak gini, ada yang membersihkan, ada yang pun juga ada yang menuangkan air. Setelah itu gantian, ngiring-ngiring dulu, Ghufranaka ya Rahim. Terus ini sama, di sini disabun. Setelah disabun bersih, sambil dibujuk. Ini. Kalau semuanya sudah dianggap bersih, sudah semuanya, biasanya nek zaman dulu itu ada pakai apa itu? Pakai daun apa itu? Jada. Itu juga dulu ada kayak gitu yuk. Enggak apa-apa yang terakhir. Tapi biasanya kami lebih suka memakai air yang terakhir adalah air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Tetap pakai air. Kalau dari selang ada ya enaknya dari selang. Tapi air ini sudah air suci yang mensucikan karena tidak akan kena kotoran. Saya tempatnya sudah sejajar bahkan lebih tinggi dari tempatnya air. Maka yakin ini adalah air suci dan mensucikan. Kalau semuanya sudah bersih, nah ini proses kami selanjutnya ini dianggap sudah bersih ya, permisa ya. Semuanya bapak-bapak ibu-ibu ya, kalau ada yang melihat misalkan di YouTube atau di mana saya nggak tahu, kami menyebutkan anduk. Mengapa kok pakai anduk? Itu. Sebagaimana kita kalau kita sudah mandi itu juga andukan. Tujuannya biar nanti kalau kita pindah untuk ngafani biar kafannya nggak basah. Maka kami ini mayatnya diandui dulu setelah mandi. Semuanya diandui setelah bersih. Ini agak diangkat sedikit. Yang memandikan ini memang dari kami itu keluarga ya terutama. Tidak ada orang lain, hanya semuanya keluarga. Setelah itu karena ini basah harus diganti dengan jarik lagi. Bukan dari jarik yang rumah sakit tadi ya, beda lagi ya ini ya. Walaupun warnanya sama tapi ini bukan dari rumah sakit tadi, ini beda. Ini beda. Karena kain hijau ini sudah basah, maka kita ambil. Diambil. Ditarik, Ditarik, Pak. Ditarik.